Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal buat Anda semua, seluruh jemaat, pelayan Tuhan, semua leaders yang ada di ibadah Paragon jam 18.30. Ya, doa saya Natal tahun ini jadi berkat buat saudara, mendatangkan sukacita ilahi dalam hidup saudara. Amin. Dan saat ini kita ada di penghujung tahun 2025. Bahkan hari ini adalah ibadah minggu terakhir 2025. Dan yang luar biasa, sepanjang hari saya melayani di tempat ini, malam ini pun malam yang terakhir. Ya, jadi ini adalah ibadah yang terakhir beneran untuk hari Minggu di 2025. Dan saya percaya Tuhan sudah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Jadi get ready, Anda akan terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya adalah The Restored Years atau tahun-tahun yang dipulihkan. Apa artinya? Langsung saja saya ajak kita baca di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 25. Saya bacakan buat saudara, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya apa? Dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi kalau Anda lihat ayat ini dan menengok dari historical background-nya, dari sejarah latar belakang sejarahnya, maka Anda akan ngerti bahwa pada waktu itu bangsa Israel bukan sekedar punya masalah, bukan sekedar kena masalah, tapi mereka itu lagi ngalami krisis sistemik, krisis nasional, bencana besar-besaran. Kenapa? Karena seluruh ladang mereka sedang menghadapi serangan belalang. Bahkan dicatat di sana ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, ada belalang apa? Masih ingat? Pelahap, ada belalang pengerip. Nah, Anda harus tahu ini bukan 4 jenis belalang yang berbeda. Tapi ini adalah 4 fase ketika belalang menyerang, itu menghabisinya ada 4 fase. Fase yang pertama ini adalah belalang pindahan. Ini belalang yang masih muda, masih kecil, tapi mulai menggerogoti daun-daunnya, makanya kita akan melihat mulai kelihatan bolong-bolong. Tapi sampai di fase ini masih it's okay. Kalau orang ngomong masih bisa dikonten, masih bisa diatasi. Tapi kemudian belalang pelompat. Nah, belalang pelompat ini adalah fase di mana ini sudah melompat menyebar. Kalau tadinya belalangnya cuma nyerang di area tertentu, sekarang nyebar di semua area. Oke, jadi kayak pandemi gitu. Terus kemudian masuk di tahap yang ketiga, belalang pelahap. Kali ini yang diserang itu bukan separuh-separuh. Mulai semuanya dihabisin. Buahnya dihabisin. Terus kemudian daunnya dihabisin sampai batang-batangnya juga diserang, dihabisin juga. Ini sudah sampai di tahap kerusakan yang sangat parah sekali. Tapi itu pun masih ada stage yang keempat. Yaitu belalang pengerip. Belalang pengerip ini dia akan menghabisi sampai ke akar-akarnya. Jadi Anda bisa bayangkan, bukan cuma daun, bukan cuma buah, bukan cuma batangnya, tapi sampai ke akar, akarnya artinya mereka ini hancur total. Saya nggak tahu apa itu yang Anda alami di tahun 2025 sepanjang tahun ini. Yang saya tahu ketemu sama jemaat-jemaat, ada sebagian yang cerita sama saya, 2025 ini tahun yang hebat, tahun mujizat Tuhan, tahun mereka mengalami pemulihan yang luar biasa, tahun mereka mengalami terobosan-terobosan keuangan yang spektakuler. Dan saya bersuka cita untuk mereka yang mengalami seperti itu. Dan saudara juga yang mengalami seperti itu.
Tapi di saat yang sama saya juga ketemu sama orang-orang yang cerita, Pak 2025 ini capek banget saya Pak. Yang terjadi berat sekali, masalah bertubi-tubi. Kayak tadi serangan belalang itu. Mungkin itu yang kau alami dalam hidupmu. Awalnya pekerjaanmu cuma rugi dikit. Kayak tadi serangan belalang ada fase pertama. Tapi setelah itu nyebar masalah kemana-mana. Sampai akhirnya secara pekerjaan, secara pokok utamanya benar-benar kena dan ibarat kayak kapal itu mulai tenggelam. Dan sampai di tahap akhir ada sebagian yang ngalami benar-benar pekerjaannya, keuangannya crash benar. Itu pun bukan nol, bukan jadi nol, tapi minus karena masih ada beban hutang, karena masih ada pinjol, karena masih ada tanggungan yang sangat berat. Itu yang mereka hadapi, serangan belalang yang mematikan sekali, menghancurkan segalanya. Ada yang ngadepin itu secara hubungan dengan orang-orang sekeliling. Diawali hanya kesalahpahaman sedikit. Tapi Anda harus tahu ya, kadang-kadang kesalahpahaman kecil kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi pertengkaran yang besar, ribut keluarga sampai di titik tertentu kayak point of no return. Kayak nggak bisa balik lagi karena semakin ngomong, semakin cari jalan keluar, semakin banyak kecewanya, semakin banyak sakit hatinya. Masalah semakin rumit, semakin kompleks. Mungkin itu yang Anda hadapi juga pada saat ini di dalam kehidupan saudara. Sebagian lagi saya ketemu sama jemaat yang di tahun ini menghadapi masalah dalam sakit penyakit. Ada penyakit tertentu ya sudah minum obat sebentar sembuh. Tapi ada penyakit tertentu kalau di stage 1, stadium 1 masih bisa diobati. Stadium 2 masih bisa diobati. Tapi begitu masuk stadium 3, begitu masuk stadium 4, seperti serangan belalang tadi, seolah-olah tidak tertolong. Ada lagi yang saya ketemu sama jemaat, yang tahun ini ngadepinya bukan cuma satu jenis. Tapi ya keuangannya, ya pernikahannya, ya keluarganya, ya macam-macam, sakit penyakit, macam-macam numpuk jadi satu semua, benar-benar habis-habisan. Sepanjang tahun ini ngalami tantangan yang besar. Saya nggak tahu satu persatu apa itu yang Anda hadapi, tapi yang saya percaya firman Tuhan tidak disampaikan dengan kebetulan. Dan hari ini saya datang membawa berita baik buat saudara yang tahun-tahunnya sempat dimakan habis oleh belalang itu. Hari ini Tuhan punya janji, aku akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Bukan hanya yang hasilnya dimakan habis, bukan hanya keuangannya yang dimakan habis, bukan hanya kesehatannya, hubungannya yang dimakan habis. Tapi Tuhan ngomong, aku akan memulihkan tahun-tahun. Berarti Tuhan akan menebus waktu yang hilang. Kadang-kadang kita berpikir kalau waktu sudah hilang, kalau uang hilang bisa dicari lagi. Tapi kalau waktu yang sudah hilang gimana mau dikembalikan? Tapi saya ngomong sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin karena masalah tertentu, engkau ngalami kemunduran, engkau ngalami kerugian, 7 tahun hilang sia-sia, Anda kerja belasan tahun, rasanya habis begitu saja. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Tahukah saudara, Tuhan itu punya kuasa. Sekali dia bekerja, satu gebrakan dari Tuhan bisa membawa akselerasi terjadi dalam hidup saudara. 20 tahun lebih maju, 40 tahun lebih maju. Terjadi sekejap begitu saja karena turut campur tangan Tuhan. Dan hari ini janji pemulihan ini kiranya terjadi dalam hidupmu, hidupmu. Terjadilah itu sesuai dengan iman saudara. Amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Coba lanjutkan ayat yang ke-26. Ditulis begini, begitu udah dipulihkan ya, lihat nih. Dari yang tadinya habis, hancur semuanya. Ayat 26, sekarang dipulihkan, maka kamu akan makan banyak-banyak. Anda harus ngerti ini bukan situasi normal terus bisa makan banyak-banyak. Ini situasi bangsa yang sudah hancur total. Panennya habis semuanya. Tapi sekarang bukan cuma makan, ketika dipulihkan, makan banyak-banyak.
Mari saya beritahu saudara, ketika Tuhan memulihkan hidup saudara, sukacitamu akan banyak-banyak, kemenanganmu akan banyak-banyak, kesaksian dan kemenanganmu akan banyak-banyak, mujizatmu akan banyak-banyak. Tuhan akan kerjakan. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Boleh katakan amin saudaraku. Yang telah memperlakukan kamu dengan apa? Ajaib. Jadi buat Anda yang hanya siap selama ini kalau logika masuk akal, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan bisa kerjakan sesuai dengan akal saudara, tapi Tuhan juga punya kuasa melampaui akal saudara. Itu yang disebut ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Waktu saya renungkan tentang janji Tuhan ini, tiba-tiba saya teringat dengan kisah tulah belalang yang dilancarkan Tuhan untuk meluluh lantakan kekuatan Mesir. Supaya bangsa Israel bisa bebas. Ada yang masih ingat berapa tulah Tuhan lancarkan untuk menggebuk Mesir? 10 tulah. Dan setiap tulah itu selalu naik level. Selalu lebih parah, selalu lebih bahaya lagi. Tulah 1 pertama, ya ibaratnya Anda main games lah. Kalau games level 1 musuhnya kecil, benar? Tapi begitu level kedua lebih sukar, level ketiga paling sukar. Nah ini di dalam 10 level Anda harus tahu tulah belalang level 8. Itu hanya kalah sama tulah ke-8 dan tulah semua anak sulung di Mesir mati semuanya. Jadi tulah ke-8 ini enggak main-main, ini kerusakannya fatal sekali. Dan pada waktu itu ketika tulah belalang dilancarkan, Anda harus tahu, belalang itu datangnya ratusan miliar ke Mesir. Memakan semua hasil panen mereka. Itu kalau kita belajar tentang belalang di Timur Tengah ya, itu begitu mereka datang, itu bergerombolan, panjangnya terbangnya itu bisa puluhan kilometer. Jadi itu masif sekali, Anda bayangkan ratusan miliar tiba-tiba langsung menyerang Mesir. Sampai ditulis di Keluaran 10 ayat 15, tidak ada lagi yang tinggal hijau di Mesir. Semuanya habis, yang hijau habis, tidak ada lagi yang tinggal hijau di Mesir. Ladangnya orang biasa habis. Ladangnya pejabat habis, ladangnya orang kaya habis, ladangnya Firaun sendiri habis. Dan Anda harus ngerti yang terjadi pada waktu itu bukan cuma krisis pangan. Krisis pangan pasti ya karena tidak ada lagi yang hijau. Tapi Anda harus tahu ada krisis multidimensi yang mereka alami. Jadi mereka orang Mesir itu nyembah dewa kesuburan. Dan mereka juga menyembah Firaun yang dianggap sebagai simbol power untuk menjaga keseimbangan. Nah kalau ini tidak ada lagi yang hijau, berarti Firaun lepas kendali. Anda harus ngerti, itu bisa dipandang kayak penguasa yang lagi goyang. Kalau penguasa yang lagi goyang, siap untuk benar-benar bisa diturunin saudaraku. Benar apa tidak? Jadi ini bisa jadi krisis politik juga. Mereka juga mengalami krisis iman juga. Ini krisis multidimensi. Saya mau ngomong begini sama saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita ngadepin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, yang kita alami bukan cuma masalah keuangannya, masalah keluarganya, kesehatannya. Kadang-kadang yang jadi masalah mentalnya itu yang kena. Ngadepin semuanya itu, kepikirannya yang berat itu yang kena. Menguras energi, menguras pikiran, menguras keuangan, menguras segalanya. Sampai kena mental, sampai depresi. Mungkin itu juga yang kau alami sepanjang tahun ini, sehingga akibatnya Anda banyak nyeseknya. Nanti dengar kabar apa lagi, nanti ada berita apa lagi, nanti ada kejadian apa lagi. Sebagian orang benar-benar literally, sepanjang tahun ini banyak mimpi buruknya. Ya, karena ini sudah ke bawah-bawah, ini bukan cuma masalah keuangan, sekarang kenanya ke jiwa, ke mentalnya. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan
Buat mereka orang Mesir ketika ngalami tulah belalang ini, mereka nggak tahu lagi cara ngatasi gimana. Anda bayangin ya, diserang ratusan miliar belalang, caranya ngatasi gimana coba? Mau dibunuhin satu-satu? Mana bisa bunuhin ratusan miliar? Itu impossible. Kadang-kadang dalam hidup kita juga diizinkan ngalami masalah yang begitu banyak. Sampai kita nggak tahu lagi bagaimana cara untuk mengatasinya. Melampaui pikiran kita, melampaui kekuatan kita, melampaui yang sanggup kita hadapi. Kita atasi satu, muncul masalah berikutnya. 5 masalah datang lagi, 10 masalah datang lagi. Sampai di satu titik kita angkat tangan. Buat saudara yang angkat tangan, Anda yang sadar, yang itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Saya punya berita baik buat saudara hari ini karena Anda hadir di dalam ibadah ini. Tuhan memberikan janji melalui firman-Nya, aku akan memulihkan. Dan ketika Tuhan ngomong aku memulihkan, Tuhan punya cara yang beda sama kita. Mari kita lihat cara Tuhan untuk menyelesaikan urusan belalang di Mesir ini. Kita baca ya, Keluaran 10 ayat 18 sampai 19. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan apa? Berdoa, semuanya katakan berdoa. Anda yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, apa yang harus Anda lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Lihat nih, ayat 19. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Tadinya yang bertiup angin timur, sehingga belalang itu datang. Sekarang untuk mengatasi masalah belalang, bukan belalang yang dimati-matiin. Tapi Tuhan membalik arah angin. Arah angin yang mana? Coba lanjutkan pembacaan tadi. Yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun belalang yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Clear, selesai, beres karena angin Tuhan yang berhembus. Jadi cara Tuhan bukan sekedar bunuh-bunuhin belalang itu, tapi merubah arah anginnya. Kadang-kadang kalau Tuhan turut campur di dalam perkara-perkara dalam hidup kita, mungkin gak langsung nyelesain masalahnya. Tapi Tuhan cukup muter sedikit angle-nya, ya, ngirim angin sama saudara, sehingga masalah yang sama, batu yang sama, harusnya tadi batu itu yang akan membuat Anda tersandung, terus jatuh. Tapi batu yang sama sekarang diberkati oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan, masalah itu dipakai oleh Tuhan. Justru melalui masalah itu Anda akan naik level, ngalami lompatan yang besar dan terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Hari ini saya berdoa, angin Roh Kudus berhembus dalam hidup saudara, berhembus di dalam keluarga, berhembus dalam pekerjaan, dan di dalam setiap aspek hidup saudara. Angin yang dari Tuhan, angin Roh Kudus. Mari kita lihat seperti apa pemulihan yang kita alami ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Ini janji Tuhan dan doa saya, Anda sadar ayat ini buat saudara. Doa saya ketika Anda baca ayat ini, Anda bisa ngomong amin dalam hati saudara. Ini yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Are you ready? Apakah Anda siap? Ini janji Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Coba bayangkan itu, tadinya tahun-tahunnya hilang, gundul, habis, dimakan belalang. Sekarang dibalik sama Tuhan, tahun-tahun yang hilang itu sekarang dimahkotai dengan kebaikan. Tuhan ada crown-nya, ada mahkotanya. Saya mau nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini, orang-orang sekeliling saudara, ngelihat hidupmu, mereka akan melihat ada mahkotanya, ada favor Tuhan dalam hidup saudara, ada anugerah Tuhan, ada turut campur tangan Tuhan yang nyata di dalam hidup saudara, ada mujizat Tuhan yang nyata, pertolongan Tuhan dan perlindungan ilahi Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Begitu Tuhan pulihkan ini terjadi. Lanjutkan bacaan kita. Jejakmu
mengeluarkan lemak. Lemaknya bicara blessings. Ayat 13, tanah-tanah padang gurun menitik. Harusnya kering kan? Tapi lihat nih, bukit-bukit berikat pinggang kan? Sorak-sorai. Ayat 14, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Anda harus tahu bangsa Israel pekerjaannya kebanyakan pada waktu itu adalah mengembalakan kambing dan domba. Kalau padang rumputnya berselimutkan, kambing dombanya banyak. Itu artinya ternaknya mereka, pekerjaannya mereka diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Doa saya mulai sejak malam hari ini, apapun usaha, pekerjaan, bidang saudara, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya sampai kelimpahan itu terjadi. Kebanjiran order, kebanjiran berkat itu datang di dalam hidup saudara. Sampai besar, sampai melimpahnya. Lihat nih, lembah-lembah berselimutkan gandum. Harusnya lembah itu bicara tentang tempat yang rendah, tempat yang sempit, tempat penderitaan. Tapi ternyata gini, kalau Tuhan sudah memulihkan, bahkan di dalam momen lembahmu, dalam momen terendah dalam hidupmu, tetap ada anugerah daripada Tuhan. Tetap ada kemurahan Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Lihat ini. Dan tangkap firman Tuhan, ini janji pemulihan di akhir tahun. Jadikan ini rema di dalam hidup saudara. Dan saya tahu akan ada orang-orang di tempat ini, mulai malam ini adalah titik awal pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup saudara. Oke, coba Anda lihat kehidupan Yusuf. Pertama kali Yusuf dikisahkan dalam Alkitab. Dia itu dikisahkan sebagai anaknya Yakub, anak kesayangannya Yakub. Ya, yang saudara-saudara yang lain dikasih jubah biasa, tapi Yakub dikasih jubah warna-warni, jubah yang maha indah. Ini anak konglomerat, ini anak ganteng, ini calon pewaris yang luar biasa. Ibaratnya kalau sekarang dibuka pendaftaran gitu, saya yakin cewek-cewek akan terkintil-kintil, antriannya berapa kilo saya nggak tahu saudaraku. Buat Yusuf secara manusia masa depannya tuh terang benderang. Buat Anda yang dalam keadaan seperti itu, saya mau ngomong sama saudara, banyak-banyak bersyukur sama Tuhan dan jangan sombong. Karena hidup manusia itu bisa berubah seketika loh. Yusuf gak ngerti apa-apa, seumur hidupnya dia indah sekali, menyenangkan sekali hidupnya. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh Yusuf, ternyata kakak-kakaknya berencana jahat, mengkhianati dia, nangkep dia, ngelempar ke sumur, mau bunuh dia, gak jadi bunuh dia, jual jadi budak. Coba saudara pernah gak punya kenalan anak orang kayanya Solo, yang seumur hidupnya ngertinya cuma diladeni, setiap hari makanan banyak, semua ART, semua ready buat dia, gak pernah kerja keras, tiba-tiba diusir dari keluarga, di tempat yang jauh, harus hidup sendiri, gitu aja, gak usah jadi budak. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira itu seperti apa hatinya? Pasti terguncang, itu pasti jadi sesuatu yang horor besar di dalam hidupnya. Dia gak ngerti mau ngelakuin apa dalam hidupnya. Sejak hari itu, hidup Yusuf berubah total. Sejak hari itu yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, yang namanya hidup yang keras, itu jadi bagian sehari, makanan sehari-hari Yusuf. Bukan cuma sebulan, bukan cuma 2 bulan, bukan cuma setahun, bukan cuma 2 tahun. 13 tahun dia ngalami itu. Nggak cuma itu aja, difitnah lagi, dijeblosin penjara lagi. Anda bayangin, anak kesayangan, anak papa, anak mama, dijebloskan ke penjara. Dirusak nama baiknya. Budak lagi. Itu ibaratnya tadi itu, ya bukit-bukit itu sudah gundul semuanya, kering, gak ada hijaunya sama sekali. Masa depan yang indah hilang semuanya, sudah dicukur habis semua. Itu sudah belalang, apalagi tadi? Pindahan, belalang pelompat, belalang
pelahap, belalang pengerip, dan belalang macam-macam lagi, sudah nyerang semua habis-habisan tuh. Tapi yang luar biasa di momen dia habis-habisan, Tuhan berjanji, aku akan memulihkan engkau, aku akan mengangkat engkau, aku punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Tanpa disangka-sangka Yusuf, hari itu dia dipanggil sama Firaun. Ketika dipanggil, Tuhan mengurapi Yusuf. Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun. Tuhan jamah hati Firaun. Dan Firaun saat itu juga mengangkat Yusuf jadi perdana menteri yang berkuasa atas seluruh Mesir. Lihat saudaraku ya, hidup orang itu kalau sudah susah bertahun-tahun, kadang mikirnya selamanya susah. Anda jangan pernah berpikir seperti itu. Yusuf 13 tahun susah, dalam sekejap hidupnya berubah. Tadinya dia nggak punya apa-apa. Dalam satu hari, apa yang dia nggak punya? Nangkap saudaraku? Tuhan tuh kalau ngangkat kita bisa selevel demi selevel. Tapi Tuhan juga kadang-kadang ketika bekerja ngangkat kita dari bawah langsung mentok ke atas. Akan ada orang-orang di tempat ini, dia akan langsung mentok ke atas. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa tahun-tahun yang hilang, yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, Tuhan akan pulihkan itu dalam hidup saudara. Tuhan akan lakukan percepatan rohani. Tuhan akan lakukan akselerasi rohani yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Siapa yang mau mengalami seperti itu? Lihat ini. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Tadinya kesukarannya tidak terbilang banyaknya. Dan ngalami tragedi itu nggak mungkin lupa. Tapi kalau Tuhan memulihkan, Yusuf bersaksinya, Allah membuat aku lupa sama sekali sama kesukaranku. Itu seperti Mesir kan, ratusan miliar belalang. Begitu angin dari Tuhan berhembus, tidak satu pun ada belalang di Mesir. Akan terjadi dalam hidup saudara, semua kesusahan, semua penderitaan, semua kerugian, semua kebangkrutan, semua kesesakan yang Anda alami saat ini, Tuhan akan mulai bekerja, mengirimkan anginnya dalam hidup saudara, memulihkan saudara. Dan ketika itu terjadi, Tuhan akan membuat Anda lupa sama kesukaran yang Anda alami. Karena indahnya anugerah Tuhan, indahnya blessing dari Tuhan di dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat saudara yang mau mengalami itu, nomor satu, saya mau katakan sama saudara, yang harus engkau lakukan kalau mau mengalami pemulihan dari Tuhan adalah evaluasi dan berbenah diri. Kadang-kadang orang cuma mau nunggu, tiba-tiba engeng berubah. No, kita harus mau evaluasi diri, karena kadang-kadang masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu serangan iblis. Kadang-kadang kita sendiri yang buka celah, kita sendiri yang jatuh dalam dosa, kita sendiri yang melakukan kesalahan, sehingga akhirnya kita jatuh di dalam kesukaran, dalam persoalan, masalah macam-macam. Hari ini sementara firman ini dibagikan, Anda buka hati saudara lebar-lebar, biar Roh Kudus bicara dalam hidup saudara, biar Roh Kudus ingatkan hal-hal apa yang harus Anda potong, harus Anda tinggalkan. Anda harus ambil komitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk bertobat. Karena pertobatan awal pemulihan. Boleh enggak katakan itu bersama-sama dengan keras? 1, 2, 3. Pertobatan. Yang keras ya, yang keras semuanya. 2, 3. Pertobatan awal pemulihan. Satu jemaat di gereja kita bersaksi. Kemarin saya baru dengar kesaksiannya. Saya nggak tahu orangnya ada di sini apa tidak. Karena saya juga belum kenal, belum tahu paling tidak. Ya. Cerita, awalnya dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dia buka resto Japanese restoran gitu, sampai ada di 6 mall. Di Solo dan di tempat-tempat yang lain.
Dan karena diberkati, nah kadang-kadang masalah itu datang bukan ketika kita di bawah, tapi kadang-kadang ketika kita diangkat di atas karena godaannya banyak. Benar apa tidak? Saat sudah diangkat ke atas, lupa diri. Akhirnya lupa ibadah, lupa Tuhan. Lupa pelayanan. Dalam kesaksiannya sendiri dia ngomong, lupa persepuluhan, lupa berdoa, kerohanian dan imannya ngalami kemunduran. Di titik itu Tuhan izinkan pandemi 2020 datang dan semua restonya habis. Habisnya itu bukan habis nol, habisnya itu hutangnya besar. Habisnya itu langsung membuat dia jatuh miskin, gak punya apa-apa. Sampai di titik untuk makan aja gak bisa. Harus jual barang rosok untuk bisa bertahan hidup sekeluarga. Habis dia. Tapi di titik terendah dalam hidupnya, dia buka hati, dia datang sama Tuhan lagi. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia sadar, dia sudah berdosa. Dia sadar, dia salah. Dia bertobat. Dia mulai balik lagi beribadah. Dia mulai melibatkan diri lagi di dalam pelayanan. Dia mulai ikut pondok Daud. Dia mulai sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan bahkan dia bersaksi dalam kondisi minus. Tetap dia ngomong saya mau mengembalikan persepuluhan. Padahal kalau minus, kalau dihitung nggak ada keuntungan, kan nggak persepuluhan. Tapi buat dia, pokok aku tetap komitmen mau persepuluhan buat Tuhan. Jadi dalam kesusahan pun dia belajar dari kesalahannya yang dulu. Sekarang dia evaluasi dan dia berbenah diri. Yang luar biasa saudaraku, Tuhan mulai lihat hatinya. Doa saya hari ini, Tuhan juga lihat hati saudara. Dan Tuhan lihat hati yang sungguh-sungguh untuk bertobat. Hati yang cinta Tuhan, hati yang mau hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan lihat hatinya, Tuhan buka jalan buat dia. Dari 6 resto yang habis, 2 bisa dibuka lagi. Dan kemarin dia bersaksi, 2 yang dibuka itu sekarang ini, hasilnya, keuntungannya lebih besar daripada 6 resto yang dulu dia punya. Dan sekarang hutangnya semuanya hampir lunas dan dia diberkati jauh lebih besar, bahkan dia sedang bersiap-siap tahun depan buka 2 resto lagi dan berikutnya akan tambah lagi dan berikutnya akan tambah lagi. Dari pertobatan pemulihan dahsyat terjadi. Hari ini ayo buka hati, biar Roh Kudus bicara ya melalui firman-Nya, ingetin kita, jangan sampai salah. Tadi saya di luar situ, ada juga yang cerita sama saya sudah habis-habisan, karena di saat diangkat Tuhan lupa diri, selingkuh sana, selingkuh sini. Habis semuanya. Dia sadar, dia bertobat. Setahun terakhir ini dia dipulihkan oleh Tuhan. Saya ajak saudara, ayo hari ini sungguh-sungguh loh di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat dan minta ampun. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Kalau kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tetap kuat dan tetap mengucap syukur. Paling susah ngalami seperti Yusuf dan bisa mengucap syukur. Orang kalau ngalami separuhnya dari Yusuf aja, sudah kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya yakin Yusuf sudah berdoa tapi dia ngerasa 13 tahun gak ada jawaban apa-apa. Di saat kayak gitu, tapi mulutnya tetap mengucap syukur, mulutnya tetap memuji Tuhan. Saya ajak saudara dalam keadaan apapun, ambil keputusan, tetap mengucap syukur, tetap menyembah Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Mari kita baca Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Anda bayangin aja kalau saudara jadi yang punya ladang semuanya itu dan tidak ada buah, tidak ada bunga, tidak ada hasil. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan
makanan, nggak ada panen. Kambing domba terhalau dari kurungan, habis-habisan nih. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jadi ini sekalipun. Kondisinya seperti itu. Tapi mari kita lihat sikap hatinya, ayat yang ke-18. Semuanya baca ya, bersama-sama. Boleh nggak semuanya baca dengan keras dan mantap? Ya, 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oh, doa saya itu keputusan hati saudara di tengah kesusahanmu, di tengah masalahmu, saat doamu belum dijawab, walaupun kesembuhan belum terjadi. Namun aku bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Walaupun bisnis masih rugi, walaupun utang belum bisa dibayar, walaupun keadaan belum berubah, namun aku tetap mengucap syukur, aku tetap cinta Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir, tetap Yesus. Sikap hati seperti itu yang menyentuh hati Tuhan. Dan doa saya Anda hari ini ambil keputusan hati kayak gitu. Karena itu keputusan. Itu bukan mood perasaan. Kalau mood perasaan ngalami sekalipun kita akan ngomongnya kok gini Tuhan. Hari ini di tengah semua sekalipun di dalam hidupmu itu, ambil keputusan hati, tetap setia sama Tuhan, tetap bersorak-sorak, tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan, tetap mengucap syukur. Ada satu jemaat kita di Jakarta, di minggu pertama tahun ini. Ini unik sekali saudaraku kesaksian ini karena saya menyaksikan sama saudara ini di minggu terakhir tahun ini. Tahunnya sama tapi awal ceritanya persis minggu pertama dan sekarang kita ada di minggu terakhir. Saat minggu pertama mereka datang sama saya cerita bahwa secara bisnis dan keuangan benar-benar di titik terendah. Dan itu siap untuk habis kapanpun karena beban hutang yang besar. Ya udah, kita doa bersama di situ. Saya doain, kita deklarasi profetik, kita minta Tuhan turut campur. Yang hebat gini, di tengah situasi seperti itu, keluarga ini saya lihat sendiri sepanjang tahun tetap setia sama Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekeluarganya, bukan cuma papa mamanya, anak-anaknya melayani sungguh-sungguh, all out buat Tuhan. Jadi di tengah semua sekalipun dalam hidup mereka, sekalipun keuangan berat, sekalipun pekerjaan drop dan mundur dan habis, tapi mereka tetap bersorak-sorak, mereka tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ceritanya sekarang maju 1 bulan yang lalu, saya ketemu sama mereka. Dan mereka cerita apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka di tahun ini. Ternyata janji pemulihan itu terjadi di dalam hidup mereka. Dan tahun ini benar-benar Tuhan kerjakan jadi tahun pemulihan. Sudah tahu nggak, mereka itu bisnisnya, usahanya bakery, jualan roti dan sejenisnya itu. Ya, mereka cerita sama saya di awal tahun, setiap bulannya mereka dapat orderan, itu levelnya ribuan di awal tahun. Tapi sekarang di akhir tahun, perharinya, bukan per bulan ya, perharinya orderannya puluhan ribu. Coba Anda pikirin itu, berapa puluh kali lipat. Bahkan terakhir mereka ngasih kabar lagi sama saya, dapat 1 kali order aja jutaan. Saudaraku, tiba-tiba yang tadinya bisnis skala kecil, sekarang dikonekin Tuhan sama perusahaan multinasional yang kalau sekali order jutaan. Itu kayak Yusuf loh, Yusuf kayak tadinya budak, tiba-tiba diangkat jadi penguasa. Ternyata Tuhan yang sama yang bekerja di zamannya Yusuf, Tuhan yang sama masih bekerja
di zaman ini, dan Tuhan siap untuk bekerja di dalam hidup saudara. Jangan katakan itu hanya di Alkitab, tapi kalau Anda percaya akan terjadi dalam hidup saudara, Tuhan akan memahkota hidupmu dengan kebaikan, dengan anugerah dan kemurahannya. Anda percaya? Mari bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Tanpa drum, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. amin. Kemuliaan hanya Mari angkat dua tangan saudara, tujukan hatimu pada Tuhan. Ku mau memujimu. Yang Tuhan lihat hatimu saudara. Sementara engkau memuji, Tuhan lihat hatimu. Arahkan hatimu sama Tuhan. Apapun terjadi Tuhan, ku selalu senang. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nomor satu, bersedia untuk evaluasi dan berbenah diri. Bersedia untuk bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Anda yang mau itu datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Ayo bersama-sama kita angkat dua tangan kita. Ayo arahkan hati saudara sama Tuhan. Angkat doa saudara. Angkat doa saudara. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku kalau aku lupa diri. Ampuni aku kalau aku ada kesalahan di hadapan Tuhan. Bicaralah ya Roh Kudus dalam hidupku. Bicaralah di dalam hatiku. Aku mau untuk bertobat, aku mau untuk tinggalkan dosa. Beri kekuatan kepadaku Tuhan, kekuatan untuk taat, kekuatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, kekuatan untuk melakukan perintah-Mu. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau belajar untuk taat ya Tuhan. Aku mau tinggalkan dosa, aku mau maju di dalam Tuhan, maju di dalam ibadah, maju di dalam melayani Tuhan. Aku mau taat ya Tuhan. Ora takapasyara takalapasyara, ora lapasyara lapasyara. Doa saudaraku, doa biar Tuhan melihat hati saudara yang berseru dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, hati yang bertobat, hati yang butuh Tuhan, hati yang haus Tuhan. Oh, kami perlu Engkau ya Tuhan. Ora lapasyara lapasyara, syikira lapasyara lapalapa. Jamah hati kami Tuhan, lembutkan hati yang keras, lembutkan hati yang keras. Berikan anugerah untuk hidup benar, berkenan di hadapan-Mu. Terus jalan lurus, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tapi hidup lurus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ratakapasyara takalapasyara lapakasyara. Jamah hati kami ya Roh Kudus, jamah hati kami ya Roh Kudus, jamah kami. Ratakapasyara takalapasyara takaya. Yang kedua saudaraku, sekalipun masalah masih ada, sekalipun perubahan belum terjadi, sekalipun belum ada jawaban doa, namun aku tetap bersorak-sorak, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Anda yang mau datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorak, dengan beria-ria, dengan ucapan syukur, angkat dua tangan saudara, angkat
ucapan syukur saudara sama Tuhan. Angkat penyembahan, angkat mazmur saudara, angkat lagu saudara di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan, karena itu aku hari ini berkata syukur, syukur. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kekuatan. Kalau aku masih bisa tegak sebagaimana aku ada, kalau aku masih bisa hidup sampai hari ini, terima kasih. Terima kasih, syukur padamu. Tuhan baik, Tuhan baik selamanya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak habis-habisnya, kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan. Mari semuanya katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Yang terakhir, yang terbaik, lambaikan tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang terakhir katakan, Kau yang layak terima